进入了我的原不愉快，难为他了。这地下70丈。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Hulian Dianfeng atau Material Fic episode 18. Bagi yang mau bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Tapi sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 17. Kemarin Yang Kai tengah bertemu dengan Humier, namun sejak awal kedatangan kemari dia sudah merasa ada yang aneh kepada gadis itu. Ini sangatlah wajar sebab yang ada di hadapan Yang Kai saat ini adalah kakak dari Humier. Karena adiknya itu memberitahu kalau Yang Kai berbeda dengan para pria lain. Jadi dia pun mulai memberikan godaan-godaan manja kepada Yang Kai agar dia itu bisa tergoda dengan keindahan tubuhnya. Tapi iman Yang Kai sangatlah kuat. Ia pun memberitahu kalau gadis ini bukanlah Humier karena meskipun aroma tubuh mereka sama, tapi Humier lebih manis. Tidak hanya itu saja, meskipun penampilan mereka sama, tapi dari segi perpantatan, Humier lebih sama kiri dan kanannya. Sedangkan pantat gadis ini tidaklah simetris. Ini pun membuat gadis tersebut kesal dan akhirnya Humier pun disadarkan. Ia pun mengajak Yang Kai untuk pergi dari sini meninggalkan kakaknya yang masih memikirkan tentang pantatnya. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Di sini Yang Kai dan juga Humier telah memulai perjalanan mereka ke tambang milik geng Battle Blood. Di sini Yang Kai meminta maaf mengenai perkataannya sebelumnya, tapi Humier tidaklah terlalu memikirkan hal tersebut. Terlebih lagi dia selamat juga adalah berkat bantuannya. Yang Kai tidaklah menduga Humier tidak membencinya. Padahal dia yakin perkataannya itu telah menyakiti hatinya. Alasan Humier bisa sebaik itu karena sebelumnya Yang Kai telah mengkhawatirkan kondisinya dan mencegah Lu Tao dan juga Chen Xiaofeng untuk mendekatinya. Mungkin itu hanyalah tindakan tidak sengaja dari Yang Kai. Tapi bagi Humier, Yang Kai adalah satu-satunya orang yang bisa berdiri seperti itu hanya untuk melindungi dirinya saja. Humier memintanya untuk tidak memikirkan kejadian sebelumnya. Tapi Yang Kai tetap meminta maaf karena ia tidak pernah berurusan dengan seorang wanita. Selain itu dirinya juga telah dijahili oleh kakak beradik itu. Humier pun kesal dengan perkataannya dan jika kakaknya di sini pasti dia akan memukul Yang Kai. Yang Kai menanyakan apakah kakaknya itu telah berada di ranah True Element. Humier membenarkan hal tersebut dan ini 4 tingkat lebih tinggi dari ranah mereka saat ini. Untung saja sebelumnya Yang Kai tidak diserang. Di sini Humier mengingatkan Yang Kai mengenai perkataannya mengenai pantat kakaknya, yang sepertinya dia itu sangatlah memperhatikan mereka. Namun Yang Kai tidaklah mau membahas hal tersebut dan mengajaknya untuk melanjutkan perjalanan. Humier memintanya untuk santai saja karena perjalanan mereka akan memakan waktu yang cukup lama. Lebih lagi, area penambangan berada di wilayah kecil, karena di sana terdapat begitu banyak batu yang dan hal-hal bagus lainnya. Alasan mengapa penambangan itu juga jauh, sebab di sana mineral yang ada pada tanah itu mampu menumbuhkan 2 tanaman yang saling bertentangan. Tidak hanya Yang Kai saja yang merasa kebingungan, namun para anggota geng juga merasa ada yang tidak beres pada awalnya. Tapi setelah tinggal beberapa tahun di sana, tidak ada hal yang buruk terjadi. Sebaliknya, mereka justru mendapatkan uang yang begitu banyak dari tambang tersebut. Bagi Yang Kai, mereka ini sangatlah beruntung, tapi Humier tidaklah membenarkan hal tersebut. Karena jika ia tidak bertemu dengan Yang Kai, maka dia itu akan pergi ke sebuah tempat. Apa yang terjadi sebelumnya telah membuat Humier sadar kalau ia tidaklah memiliki kemampuan untuk melindungi diri sendiri. Jadi bagaimana bisa dia melindungi orang lain? Maka karena itulah Humier berencana untuk melakukan pengasingan agar tidak hanya kakaknya saja yang menanggung semua beban itu. Yang Kai mendukung penuh keputusan Humier. Tapi Humier takut dia akan menjadi orang berbeda. Dan mungkin ia mendapatkan keberuntungan pada hari ini karena bisa kembali bertemu dengan Yang Kai. Karena sudah cukup lama berbicara, Humier dan Yang Kai pun melanjutkan perjalanan. Yang mana di sini mereka pun telah sampai di depan pintu tambang. Tempat sebesar ini hanya diurus oleh kakek Long saja.
Bagi Humier, kakek Long itu sangatlah baik. Namun berbeda dengan cucunya. Humier bahkan sulit untuk memberitahunya, jadi lebih baik mereka segera masuk ke dalam tempat itu. Sesuai dugaan kalau tambang ini sangatlah besar dan mungkin layak disebut sebagai sebuah desa. Yang Kai bisa melihat dengan jelas penambangan yang dilakukan oleh para anggota geng Beta Blood. 你觉得你带一次？ Namun tak kenapa Yang Kai bisa merasakan sesuatu. Tapi ia tidaklah memberitahu Humier karena ia bisa merasakan energi yang begitu melimpah di sini. Sesaat kemudian kakek Long pun datang untuk memberikan salam kepada Humier. Di sini Humier pun memperkenalkan Long Zetian kepada Yang Kai. Tapi sepertinya kakek Long itu terlihat tidaklah begitu suka kepada Yang Kai. Jadi dia pun meminta Humier untuk kembali karena jika ayahnya sampai tahu dia di sini, malah dia yang akan dimarahi. Humier menenangkan kakek Long karena bagaimanapun kakek Long sangatlah kuat. Jadi tidaklah mungkin ayahnya bisa memarahinya. Selain itu, Humier juga memberitahu kalau tujuan dia kemari adalah untuk membantu temannya. Kakek Long yang memang tidak suka kepada Yang Kai menganggap kalau dia tidaklah bisa mengambil sesuatu di sini. Yang Kai pun memperkenalkan dirinya sebagai murid dari Papi Liu Ning Xiao. Kakek Long pun memiliki sebuah rencana. Jadi dia menjelaskan kepada Humier kalau sepertinya nona ini masihlah sangat muda dan tidak bisa melihat kalau pria di hadapannya berusaha untuk memanfaatkan statusnya saja. Selain itu, tambang ini telah menghasilkan begitu banyak uang. Jadi dia yakin Yang Kai memiliki niatan lain. Humier tidaklah membenarkan hal tersebut, karena Yang Kai kemari justru ingin membeli sesuatu dan bukanlah meminta. Tapi bagi kakek Long, tujuan Yang Kai pasti adalah untuk mencari informasi mengenai tambang geng Beta Blood. Berhubung Humier begitu peduli kepada Yang Kai, jadi akan terlalu sulit bagi kakek Long untuk melakukan sesuatu kepadanya. 我是凌霄阁弟子。矿区可是我们帮的机密，不懂其中的厉害。这片矿区龙爷爷，你误会了。不少，不是老夫坐镇。 Dia pun akan menggunakan peraturan sekte, yakni pertarungan di tambang. Di sini mereka akan bertarung sampai salah satu dari mereka meninggoy. Yang Kai bisa merasakan betul niat membunuh dari kakek Long. Dia pun tidak akan bisa melarikan diri selain memberikan perlawanan. Kakek Long segera bertindak dan membuat Yang Kai kesulitan untuk bisa bergerak sebab kekuatan itu mampu menekan jiwanya. Yang Kai berusaha untuk menggerakkan tubuhnya, tapi ini terlalu sulit. Terlebih lagi kakek Long kembali melancarkan serangan kepadanya. Di sini Yang Kai terus mencoba melawan hingga usahanya pun membuahkan hasil, yang membuat dirinya bisa melancarkan serangan balik kepada kakek Long. 这个老家伙进入了我的元神。 Kakek Long benar-benar terkejut, pasalnya bagaimana bisa bocah body tempering sepertinya bisa membuat tangannya gemetar. Yang Kai bisa merasakan kalau tengkorak emas kembali mencoba untuk mengambil alih tubuhnya. Namun kali ini Yang Kai masihlah mampu untuk menahannya. Dan berkat itu jugalah dirinya masih bisa selamat dari serangan kakek Long. Untuk kakek Long sendiri penasaran bagaimana bisa metode terlarangnya digagalkan. Jika kejadian ini menyebar, maka kakek Long akan benar-benar sangatlah malu. Serangan pun kembali lagi dirinya lancarkan, tapi Humier segera melindungi Yang Kai. Kakek Long berusaha menjelaskan kalau orang luar dilarang mengetahui informasi tambang mereka. Jadi mereka harus menghabisinya, dan ini juga adalah perintah langsung dari ayahnya. Humier penasaran apakah kakek Long tidak percaya kepadanya. Tapi kakek Long yakin kalau Yang Kai hanyalah mata-mata saja. Dengan kehadiran Humier, membuat kakek Long harus berhati-hati. Humier memintanya untuk pergi karena mulai sekarang dialah yang akan mengurusnya. Tapi sebelum itu Yang Kai mengungkapkan kekesalannya kepada kakek Long yang berniat untuk menghabisinya. Dia berjanji dalam 5 tahun ke depan akan kemari untuk membalas perbuatan kakek Long. Jadi sampai hari itu tiba, Yang Kai memintanya untuk menunggu. Apa yang dia katakan membuat kakek Long dan juga Humier menjadi begitu terkejut. Tapi bagi kakek Long, Yang Kai tidak akan memiliki waktu sebanyak itu. Humier pun meminta maaf kepada Yang Kai karena dia sendiri tidaklah tahu mengapa hal ini terjadi. Yang Kai tidaklah mempermasalahkan hal tersebut. Hanya saja dia masihlah kepikiran dengan kekuatan dari tengkorak emas. Perasaan ini bisa dia rasakan dengan begitu jelas. Humier meminta Yang Kai untuk menunggu dulu karena dia akan mencarikan sesuatu untuknya. 你先，我也不知道和那感觉应该和傲骨金身有相。关键时刻。 Dari kejauhan, terlihat kalau cucu dari kakek Long meminta untuk segera menghabisi Yang Kai.
Sebenarnya kakek Long bisa saja melakukan hal tersebut, namun yang menjadi masalah di sini adalah Humi'er. Karena bisa saja perbuatannya malah membuat gadis itu kesal kepada mereka. Dan cucunya itu tidak akan disukai oleh Humi'er. Dia pun memintanya untuk belajar dari kakaknya, karena dengan begitulah dia bisa membuat wanita yang dia sukai tidak membencinya. Cucu ini harus mendapatkan salah satu dari mereka. Karena bagaimanapun, Human hanya memiliki 2 anak perempuan saja, yakni Hujior dan juga Humi'er. Jika kedua cucunya mendapatkan 2 anak Human, maka sudah jelas kalau geng Battle Blood akan menjadi milik keluarga Long. Cucunya paham dan akan melakukan yang terbaik, dan dia pun meminta kakeknya untuk menyerahkan Humi'er kepadanya. Namun dia penasaran apa yang harus dia lakukan kepada Yang Kai. Setelah menunggu beberapa saat, Humi'er pun datang kembali dan ingin memberikan Yang Kai sesuatu, yang mana itu adalah 3 benih yang sebelumnya telah dicari-cari oleh Yang Kai. Dia pun berterima kasih dan merasa agak bersalah sebab Humi'er malah terlibat masalah karena ulahnya. Jadi Yang Kai pun mengajaknya untuk pergi, sebab Yang Kai membalas kebaikan Humi'er. Yang Kai memberitahu kalau di bawah kaki mereka terdapat sebuah energi berkekuatan besar. Ini bahkan 1000 kali lebih murni dari batu Yang Yan. Kemungkinan besar ini berkaitan dengan lahirnya urat mineral. Humi'er tidaklah menduga Yang Kai akan memberitahunya sebuah rahasia besar. Sepertinya Yang Kai bukanlah orang biasa. 不愉快难为他了。这地下70丈，谁用你还啊？这与矿妹的诞生有关。 Yang Kai pun pamit pergi karena ingin melakukan latihan. Hanya saja Yang Kai meminta Humi'er untuk selalu berhati-hati, yang membuat gadis itu menjadi salting. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Di sini si Yaing sedang memperhatikan Yang Kai mengetahui sesuatu kalau ketika dia berada di kondisi puncak ada semacam roh jahat berhawa dingin yang mencoba untuk melawannya. Dia pun penasaran apakah itu. Benar saja, sesaat kemudian dia pun melihat Yang Kai yang seakan-akan kerasukan. 2 energi Ki secara berlawanan mulai masuk ke dalam diri Yang Kai. Ini pun membuatnya merasakan sakit yang luar biasa. Xia yang khawatir kepadanya pun segera memberikan bantuan, namun Yang Kai mengetahui posisinya. 杨，难道这是要？那彼此起伏，就是现在！是谁？ Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.